Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vicky Mauludia Insani, CGP Angkatan 8 Kabupaten Malang. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait pendidikan. Yang pertama adalah menuntun, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat pada anak agar selamat, bahagia, dan bermanfaat bagi orang lain. Yang kedua adalah bermain. Kodrat anak adalah bermain, maka pendidikan harus menyenangkan. Yang ketiga, bertani. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Dan pendidik diibaratkan petani yang fungsinya menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar memperbaiki lakunya dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Yang keempat adalah berhamba pada anak. Artinya mementingkan kepentingan anak dari segalanya. Refleksi saya setelah mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari modul 1.1, hal yang saya percayai dalam pembelajaran adalah: pertama, guru sebatas mentransfer materi pelajaran, sedangkan murid hanya menerima pelajaran. Kedua, mengutamakan terselesaikannya materi dan ketuntasan KKM. Jika materi selesai dan murid sudah mencapai KKM, saya menganggap pembelajaran sudah berhasil tanpa peduli apakah murid sudah benar-benar paham atau belum. Ketiga, berorientasi pada nilai dan kemampuan kognitif saja. Saya hanya melihat hasil kerja murid tanpa melihat prosesnya. Jadi jika murid tidak mau menulis, otomatis dia tidak akan mendapatkan nilai. Keempat, menyamaratakan kemampuan dan minat murid. Saya menganggap kemampuan dan kebutuhan murid sama, sehingga perlakuan terhadap semua murid diseragamkan. Kelima, pembelajaran hanya berpusat pada guru. Saya menganggap murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga seluruh kegiatan pembelajaran dikendalikan oleh guru. Setelah mempelajari modul 1.1, pemikiran dan perilaku saya terkait pembelajaran menjadi berubah. Perubahan pemikiran saya antara lain, guru bukan satu-satunya sumber belajar murid. Pembelajaran bisa dilakukan di luar kelas dengan memanfaatkan lingkungan maupun teknologi. Selain memberikan materi, mendidik juga berupa memperbaiki tingkah laku atau budi pekerti. Ketercapaian pembelajaran bisa berbeda pada tiap murid. Setiap murid memiliki kemampuan, minat, dan bakat masing-masing. Sedangkan perubahan perilaku saya adalah mengutamakan ketercapaian tujuan pembelajaran atau pemahaman murid, memfasilitasi dan mengarahkan murid belajar sesuai minat dan bakatnya, berorientasi pada proses belajar bukan hanya nilai akhir, menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, serta merancang pembelajaran berpusat pada murid, kolaboratif, dan bervariasi sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Terakhir, hal-hal yang dapat saya terapkan dalam pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang memerdekakan murid. Antara lain, menerapkan pembelajaran abad 21 yang bertujuan agar murid mampu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan juga kolaboratif. Kedua, menerapkan pembelajaran kontekstual yang memanfaatkan kondisi lingkungan di sekitar murid. Ketiga, pembiasaan yang mengarah pada budi pekerti dan nilai luhur budaya lokal. Contohnya, pembiasaan berdoa dan salam, serta ekstrakurikuler yang mengangkat kebudayaan lokal.
Keempat, senantiasa berkomunikasi baik dengan murid maupun orang tua dalam memahami karakteristik dan kebutuhan murid. Dengan demikian, pembelajaran akan menjawab kebutuhan murid. Demikian kesimpulan dan refleksi saya terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.